Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang petani yang rajin bernama Pak Tani. Ia memiliki sebuah kebun timun yang sangat subur. Timunnya segar, hijau, dan menggoda siapapun yang melihatnya. Setiap pagi, Pak Tani merawat tanamannya dengan penuh cinta. Tak jauh dari kebun itu tinggal seekor kancil yang cerdik namun nakal. Suatu hari, kancil lewat di depan kebun Pak Tani dan melihat timun-timun yang ranum menggantung di pohon. Perutnya langsung keroncongan. Wah, segar sekali timun-timun itu. Aku harus mencobanya, pikir kancil sambil menjilat bibirnya. Malam pun tiba. Langit gelap dihiasi bintang-bintang yang berkelap-kelip. Di kebun yang sepi, Pak Tani sudah pulang ke rumah untuk beristirahat, tapi tidak dengan kancil. Diam-diam, ia menyelinap masuk ke kebun melalui celah pagar bambu. Dengan langkah ringan dan penuh hati-hati, kancil mendekati tanaman timun. Akhirnya waktunya tiba, bisiknya sambil menahan tawa. Ia mulai memetik satu timun, lalu dua, lalu tiga, dan langsung melahapnya dengan lahap. Kancil menikmati timun-timun itu sambil tersenyum puas. Segar sekali, gumamnya, tanpa sadar meninggalkan jejak kaki dan sisa timun di tanah. Keesokan paginya, Pak Tani pergi ke kebunnya seperti biasa. Tapi kali ini, wajahnya berubah kaget. Loh, kenapa banyak timun yang hilang? Gumamnya sambil mengelus janggut. Ia melihat jejak-jejak kecil di tanah yang basah, juga sisa-sisa timun yang berserakan. Pak Tani mulai curiga. Sepertinya ada yang masuk diam-diam semalam. Dengan hati-hati, Pak Tani mengikuti jejak itu hingga ke celah pagar bambu. Ia mengangguk pelan. Ah, pasti ini ulah si kancil. Licik sekali dia, katanya sambil tersenyum kecil meski kecewa. Pak Tani pun mulai memikirkan rencana agar kejadian ini tidak terulang lagi. Pak Tani tidak tinggal diam. Malam harinya, ia menyiapkan sebuah perangkap sederhana di dekat tanaman timun favorit si kancil. Ia memasang tali jebakan yang tersembunyi di antara rerumputan dan meletakkan beberapa timun segar sebagai umpan. Satu kali lagi dia datang pasti kena, gumam Pak Tani sambil tersenyum yakin, lalu kembali ke rumahnya. Sementara itu, kancil yang sedang bersembunyi di balik semak-semak melihat semua persiapan Pak Tani. Ia menyeringai licik. Pak Tani pikir aku mudah ditangkap? Kita lihat saja, bisiknya. Malam pun kembali tiba. Angin berhembus pelan. Kancil mulai menjalankan rencana barunya. Malam semakin larut. Kancil keluar dari persembunyian dengan hati-hati. Ia berjalan mengendap-endap mendekati perangkap yang dipasang Pak Tani. Tapi Kancil tidak langsung mengambil timun. Ia mengambil ranting kecil dan melemparkannya ke arah jebakan. Snap! Tali jebakan langsung mengencang, tapi hanya menangkap udara. Kancil tertawa pelan. Hahaha, jebakanmu tidak secerdik aku, Pak Tani, katanya sambil mengambil timun satu persatu dengan tenang. Setelah puas makan, Kancil meninggalkan satu timun dengan pesan yang ia tulis di tanah dengan ranting. Terima kasih, Pak Tani, lain kali lebih cerdik, ya. Keesokan paginya, Pak Tani menemukan jebakannya sudah terpicu, tapi tidak menangkap apapun. Ia melihat timun-timun berkurang, dan lebih mengejutkan lagi, sebuah pesan tertulis di tanah. Terima kasih Pak Tani, lain kali lebih cerdik ya. Pak Tani hanya bisa menggeleng sambil tersenyum kecut. Dasar kancil benar-benar licik, gumamnya. Namun Pak Tani tidak menyerah. Ia lalu berpikir keras dan membuat rencana baru. Kali ini bukan dengan jebakan tali, melainkan dengan pagar bambu yang lebih rapat dan tinggi, serta lonceng kecil yang akan berbunyi jika ada yang masuk. Kalau begitu caramu bermain, aku juga harus lebih pintar, ucapnya semangat sambil memaku bambu dengan hati-hati. Malam pun kembali datang. Kancil, yang merasa dirinya selalu menang, kembali menyelinap ke kebun. Ia tersenyum percaya diri. Pasti jebakan Pak Tani sudah aku kalahkan lagi. Namun kali ini, saat Kancil menyelinap lewat celah pagar baru, kring-kring.
Lonceng kecil langsung berbunyi nyaring. Kancil terkejut dan buru-buru melompat mundur. Dari kejauhan, lampu rumah Pak Tani menyala. "Siapa di sana?" teriak Pak Tani sambil membawa lampu minyak. Kancil panik dan lari terbirit-birit ke hutan. "Wah, jebakan kali ini bukan main-main," katanya ngos-ngosan. Pak Tani hanya tersenyum puas dari kejauhan. "Akhirnya kau kapok juga, Kancil." Sejak malam itu, Kancil tak pernah lagi berani mendekati kebun Pak Tani. Ia duduk termenung di bawah pohon besar di tepi hutan, memikirkan kejadian semalam. "Aku memang cerdik, tapi kali ini Pak Tani lebih pintar," gumamnya sambil mengelus perutnya yang kosong. Kancil mulai menyadari bahwa mencuri bukanlah hal yang baik, meskipun ia lapar. "Mungkin aku harus mencari makan dengan cara yang jujur. Siapa tahu aku bisa membantu Pak Tani dan mendapat timun sebagai balasan." Dengan semangat baru, Kancil pun memutuskan untuk berubah. Ia mulai mencari cara untuk meminta maaf dan membantu Pak Tani. Keesokan harinya, Pak Tani sedang menyiram kebun ketika tiba-tiba ia melihat Kancil muncul perlahan dari balik semak-semak. Kancil menunduk sopan. "Pak Tani, saya minta maaf sudah mencuri timunmu. Saya ingin berubah dan membantu di kebun." Pak Tani terkejut, tapi melihat wajah Kancil yang tulus, ia tersenyum. "Kalau kamu benar-benar ingin membantu, aku senang menerimamu." Sejak hari itu, Kancil dan Pak Tani menjadi sahabat baru. Kancil membantu menjaga kebun, mengusir hama, dan tentu saja makan timun bersama. Tapi kali ini dengan izin. Kebun itu pun menjadi tempat yang damai, penuh kerja sama dan tawa. Pesan moral dari cerita dongeng, Kancil mencuri timun adalah: jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Mencuri adalah perbuatan yang salah, meskipun dilakukan karena lapar atau kepepet. Setiap perbuatan ada konsekuensinya. Kancil yang mencuri timun akhirnya tertangkap karena perbuatannya sendiri. Kecerdikan tidak selalu untuk hal baik. Kancil dikenal cerdik, tapi ketika kecerdikannya digunakan untuk hal buruk, mencuri, tetap saja membawa masalah. Kejujuran lebih baik daripada tipu daya. Cerita ini mengajarkan pentingnya bersikap jujur dan tidak menggunakan tipu daya untuk keuntungan pribadi.